Oke, Sobat Ahli Renovasi, berjumpa lagi dengan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah bangunan ruko yang dibangun oleh jasa konstruksi kami. Oke, mari silakan lihat. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Ini ada sebuah ruko. Sebetulnya kita ngebangun 4 ruko, tapi ruko yang ketiga dan keempat itu dijadikan satu. Nah, ini ruko yang ketiga dan keempat. Rencananya sih katanya mau dibuat kayak semacam bakso ya, bakso kayak model-model bakso bujangan seperti itu. Nah, kita bisa melihat struktur dari bangunan di sini ya. Ini budgetnya itu sangat terjangkau sekali karena kita memakai bahan-bahan yang tidak memberatkan klien ya. Nah, di sini kita melihat kerangkanya dari sebuah holo ya. Ini ada mezanin di sini. Nah, holonya ini holo ukuran 75 kali 75 ya sebagai tiangnya. Terus kemudian di sini ada kerangka-kerangkanya. Nah, di sini ada kerangka-kerangkanya itu memakai holo yang 4 kali 6. Nah, untuk mezaninnya kita bisa melihat di atas di sana ada besi spandex ya sebagai hiasan untuk mezanin di atas. Nah, ini juga kita memakai plester aci sebelah sini. Nah, ini rencananya nanti dibuatkan interiornya juga. Konsepnya sebetulnya adalah konsep bangunan industrial ya. Nah, nanti kita bisa melihat ketika part 2-nya lah. Oke, mungkin kita bisa lihat ke atas yuk. Nah, ini tangganya ini dari besi juga. Ini holo 4 kali 4 ya. Terus kemudian memakai alasnya itu memakai triplek. Ini besi siku juga ukuran 4 kali 4. Ini tripleknya itu memakai triplek min ya, yang tebelnya itu 18 mili. Oke. Oke, ini kondisi mezaninnya ya seperti ini. Jadi alasnya ini kita memakai triplek min ya, double sisi, 2 sisi yang ketebalannya sekitar 18 mili. Terus kemudian ini tadi pagar buat mezaninnya kita memakai besi holo yang 4 kali 4, kemudian ada ini ya, ada plat expandednya. Kemudian kita tutup dengan plat besi. Nah, kalau misalkan kita lihat di atas ini sebetulnya awalnya itu adalah parkiran. Nah, parkiran yang sudah dibentuk ya dengan ditutupin spandek ya. Kemudian baru kita buatkan rukonya. Jadi rukonya sangat istilahnya itu harganya terjangkau sekali karena bahan-bahan dasarnya itu dari besi, dari holo gitu kan. Jarang sekali kita memakai hebel ataupun aci untuk bagian lantai atasnya. Nah, kita bisa melihat kalau misalnya ini adalah gipsum ya, di atasnya ada atapnya memakai spandek, kemudian kita lapisin di tengah-tengah ini di antara gipsum sama spandek ini ada yang namanya acoustic board. Nah, fungsi daripada acoustic board yang di atas ini adalah untuk peredam suara dan peredam panas tentunya. Ini pengganti daripada aluminium foil ya. Terus kemudian kita bisa melihat ke sini. Nah, di sini ini memakai gipsum ya. Tentunya di dalamnya hanya rangka baja ringan aja. Terus kemudian ini adalah kaca mati. Ini adalah kaca es ya. Terus kemudian kita memakai aluminium Alcomexindo. Nah, ini di atasnya kita kasih hebel sebagai tempat untuk sirkulasi udara. Oke, kita bisa melihat kondisi ruangan yang sudah jadi di sebelah kanan kita ya. Oke,
turun dulu. Oke, sekarang kita langsung ke ruko yang nomor 2 ya. Ini rupanya masih sekitar 50%-an lah, atau sekitar 70%-an. Nah, oke, ini kondisi ruko nomor 2 ya. Mungkin bisa mendekat lagi kameramennya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau yang di sini rencananya nanti mau dibuatkan usaha makanan, kita kurang tahu makanannya apa, masakannya apa. Tapi kita bisa melihat di sini ya kerangkanya. Ini sangat rapi sekali pemasangannya. Untuk mezaninnya kita memakai holo di sini ya, sangat kuat sekali, memakai holo 4x6 dengan dibantu tiangnya itu memakai 75x75. Oke, gambarnya sama seperti tadi. Nah, untuk ruko yang nomor 2 ini kita lihat kondisi di atasnya seperti apa. Oke, ayo. Oke, sobat ahli renovasi. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya, di mezanin lantai 2. Nah, untuk ruko yang nomor 2 ini kita akan memasang sebuah kaca aluminium ya. Ini memakai aluminium Alcomex Sindol, kemudian dengan kaca model jungkit ya di atasnya. Nah, untuk nanti di bawahnya adalah kaca mati. Nah, ini kacanya memakai kaca yang ukuran 5 mili. Ya, ini kondisinya seperti ini. Ini juga kita bisa melihat kaca yang di sini juga memakai kaca mati ya. Kemudian harus ada sirkulasi udaranya. Ini ukurannya sekitar 3x6. Oke. Nah, ini kalau ini memang buat usaha pengenalannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ruang ruko yang pertama. Ini karena awalnya itu adalah parkiran ya, jadi memang di atapnya itu udah dipasang spandek, jadi kita bisa melihat sebetulnya ini adalah gerbang buat parkirannya awalnya. Kemudian barulah kita buat rukonya seperti ini. Mang Dodi, apa kabar Mang Dodi? Sehat? Oke, ini kondisi ruko yang pertama ya. Nah, ini sudah terpasang semuanya token listriknya. Token listrik yang buat ruko pertama, kedua, 3, dan 4. Ini yang pertama ya. Ini kondisinya sama seperti ruko yang kedua, 3, dan 4 gitu kan. Kita bisa melihat mezaninnya seperti ini. Cuma bedanya ruko yang pertama ini itu selain digunakan untuk usaha gitu kan. Nah, lantai 2-nya dipakai buat tempat tidur, buat ruang keluarga, kumpul-kumpul gitu kan. Jadi sekalian buat tempat tinggal. Beda sama ruko yang sebelah, mereka itu benar-benar buat usaha saja. Nah, kalau misalkan lantai pertama ya, tetap kita memakai acian, plester, hebel juga. Nah, jadi sebagai penguat untuk lantai kedua. Cuma lantai yang kedua itu kebanyakan kita memakai kerangka, baja ringan, atau memakai holo-holo gypsum ya. Nah, konsepnya sepertinya sama lah seperti lantai 2 dan 3, ruko yang kedua atau ketiga. Nah, ini toiletnya ya. Nah, ini toiletnya ukuran 150 kali 120-an. Untuk pintunya kita memakai PVC. Kemudian untuk toiletnya, klosetnya kita memakai standar American. Itu hal yang lumrah lah, yang biasanya dipakai buat developer. Terus kemudian kita bisa melihat dindingnya itu memakai keramik yang 30x30, sama dengan yang dinding bawahnya, lantai bawah maksudnya, lantai dasarnya juga 30x30. Nah, terus kemudian kita pakai kaca box ya, sama cluster buat sirkulasi udara. Nah, kemudian kita coba lihat ke lantai atas ya. Nah, karena ini sangat beda dengan ruko-ruko yang lain. Kalau ruko yang ini tuh
buat tempat tinggal. Nah, kita pengen tahu nih tempat tinggal buat mereka itu seperti apa. Oke. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwasanya ruko yang pertama ini selain buat usaha juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, di sini ruangannya sekitar ukuran 3 kali 4 ya. Ini dijadikan sebagai ruang keluarga. Baguslah buat anak-anak kecil, dan ini juga ada pengamannya. Barangkali mereka nanti jatuh ke bawah ya. Hampir sama ruko yang lain ya. Bedanya di sini tuh sebagai tempat tinggal. Jadi kita tutup dengan gipsum lagi. Nah, untuk yang ini adalah tempat tidurnya ya. Ukurannya sekitar 2 kali 3, cukup buat tidur, buat ruang tidur orang tua. Kemudian ini kita kasih jendela seperti ini. Ini model jungkit ya, buat melihat kondisi di luar. Oke, lantai pertama ini kita memakai gipsum ya. Rangka-rangkanya pakai baja ringan, pakai holo-holo gipsum. Kemudian baru kita pasang dengan gipsum untuk bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya kita memakai GRC ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya GRC itu kan bahannya itu kan dari semen, jadi bagus buat tahan air. Tapi kalau misalkan gipsum itu bagusnya buat di dalam. Ya, mungkin seperti ini ya. Lantainya juga sama, memakai triplek ukuran 18 mili. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin merenovasi rumah ataupun apartemen atau ruko atau showroom gitu kan, entah itu apapun itu, mungkin teman-teman bisa memakai jasa renovasi kami sekaligus interiornya ya. Dan nanti saksikan juga part 2-nya ya. Ini kita jadikan part 1 sebagai dasar agar teman-teman itu bisa melihat kondisi struktur bangunannya seperti apa. Nanti part 2-nya itu sudah terpasang semua interior dari pelanggan-pelanggan kita gitu kan. Seperti konsepnya tadi ada yang meminta buat konsep industrial, ada yang juga meminta konsepnya seperti banyak cermin atau kaca, terutama yang di bawah ini juga memakai kondisi ruangan yang memakai banyak cermin ya untuk parfum. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.